Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan anggota kelompok yang pertama Haryadi, kedua Joya Nabila, ketiga Junior Maulida Putri Dias. Baik, langsung saja kami akan membahas materi tersebut. Latar belakang. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, negara yang bukan didasarkan kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Semua permasalahan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Maksudnya di sini yaitu semua perbuatan atau tindakan seseorang, baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dalam bukunya Leviathan, Thomas Hobbes pernah mengatakan bahwa Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Namun, nafsu tersebut ada yang berbeda-beda, ada nafsu baik dan ada nafsu yang tidak baik. Nah, inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua nampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan hukum. Cicero juga pernah mengatakan bahwa ubi societas ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan. Bahkan kedudukannya semakin penting. Bayangkan saja jika suatu negara tanpa adanya aturan hukum, bagaimana kacaunya suatu negara tersebut. Juga di sini dijelaskan bahwa menurut Canon Book dan TKB Saburudin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman dan teratur. Tertib, manusia juga perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya, di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat itu juga sendiri. Teori ini tentang negara hukum dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia. Nah, agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan yang disebut sebagai peraturan hukum. Peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Di sini ada dua peraturan hukum. Yang pertama ada hukum privat. Hukum privat ialah hukum yang mengatur kepentingan pribadi. Yang kedua ada hukum publik. Hukum publik ialah hukum yang mengatur antar warga negaranya yang menyangkut kepentingan umum. Yang selanjutnya ada lembaga penegakan hukum. Yang pertama ada kepolisian. Kepolisian adalah alat negara penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Tugasnya bertanggung jawab di bawah presiden. Yang selanjutnya yaitu ada kejaksaan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Ada 3 kejaksaan. Yang pertama Kejaksaan Agung, yang kedua Kejaksaan Tinggi, yang ketiga Kejaksaan Negeri. Nomor 3, kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Tantangan yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia
adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala kehidupan masyarakat. Penegakan hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat yang terus mencoba melakukan tindakan di luar hukum. Esensi dan urgensi penegakan hukum. Penegakan hukum diwujudkan untuk menegakkan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang sudah tertera dalam hukum sudah pasti akan kita jalankan, karena adanya hukum, negara Indonesia atau masyarakat Indonesia akan taat akan aturan, akan mengacu pada suatu yang terarah. Jika tidak adanya hukum, sudah dipastikan negara tersebut akan menjadi kacau. Kondisi kenyataan. Yang pertama adalah Bu Nuril dipenjara dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua adalah banyak kasus serupa yang terjadi di Indonesia, namun masyarakat lebih memilih membungkam. Yang ketiga adalah korban seharusnya dilindungi, bukan dipenjara. Dan yang keempat adalah di sini Ibu Nuril sebagai korban pelecehan tetap menjalani hukuman yang sudah divonis. Kondisi seharusnya yang pertama adalah seharusnya di sini sebagai korban harus mendapat perlindungan hukum. Yang kedua adalah seharusnya pelaku pelecehan diberikan hukuman yang sebanding. Yang ketiga adalah seharusnya kejadian seperti ini harus lebih dipertimbangkan oleh penegak hukum dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun solusi tentang isu kebangsaan adalah yang pertama, perlunya perbaikan moral terhadap seluruh warga negara penegak hukum. Yang kedua, turut adilnya pihak-pihak terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam pensosialisasian hukum kemasyarakatan. Yang ketiga yaitu meningkatkan pembinaan integritas, kemampuan atau keterampilan dan ketertiban akan kesadaran hukum dari pelaksana penegak hukum tentang tanggung jawabnya.